Halo semuanya, saat ini kami dari kelompok 5 kelas Intermediate Accounting 2 akan mempresentasikan mengenai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 72, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Boleh next slide. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, David Agus Sasendak, dengan NIM 2021-5007. Selanjutnya, Saya Akila Sadika Zeba dengan NIM 2021-50147. Saya Gabriel Drevienti dengan NIM 2021-50287 dan selanjutnya. Saya Bonaventura Christopher dengan NIM 2021-50291. Selanjutnya. Saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2021-50267. oke, boleh next slide. Bagian pertama itu pembukaan. PSAK nomor 72 mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ini terdiri dari paragraf 1 sampai 129 dan lampiran A, B, dan C. PSAK 72 ini dilengkapi dengan contoh ilustratif yang bukan merupakan bagian dari PSAK 72. Seluruh bagian dalam paragraf pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 72 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan kerangka konseptual pelaporan keuangan. The next slide. Boleh selanjutnya lagi. Boleh, ya. Tujuan dari PSAK 72 ini adalah menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan, serta arus kas yang timbul dari kontrak dan pelanggan. Pencapaian tujuannya, yang pertama, prinsip utama pernyataan ini adalah bahwa entitas mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan akan menjadi hak entitas. Yang selanjutnya, entitas mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan ketika menerapkan pernyataan ini. Entitas menerapkan pernyataan ini termasuk penggunaan panduan praktis secara konsisten terhadap kontrak dengan karakteristik dan keadaan yang serupa. Paragraf keempat, sebagai panduan praktis, entitas dapat menerapkan pernyataan ini terhadap portofolio dari kontrak atau kewajiban pelaksanaan dengan karakteristik serupa, jenis entitas yang memperkirakan secara wajar bahwa dampak pada laporan keuangan dari menerapkan pernyataan ini terhadap portofolio tidak akan berbeda secara material dari menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak individual atau kewajiban pelaksanaan dalam portofolio tersebut. Boleh next slide. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian ruang lingkup. Paragraf kelima, entitas menerapkan pernyataan ini untuk seluruh kontrak dan pelanggan kecuali dalam hal berikut. Yang pertama yaitu kontrak sewa dalam ruang lingkup PSAK 73 yang berjudul sewa. Selanjutnya, kontrak asuransi dalam ruang lingkup PSAK 62, kontrak asuransi. Yang selanjutnya, instrumen keuangan dan hak atau kewajiban kontraktual lain dalam ruang lingkup PSAK 71 mengenai instrumen keuangan, PSAK 65 mengenai laporan keuangan konsolidasian, PSAK 66 mengenai pengaturan bersama, PSAK 4 mengenai laporan keuangan tersendiri, dan PSAK 15 mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Dan yang terakhir itu, pada pertukaran moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial. Paragraf ke-6, entitas menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak hanya jika pihak lawan kontrak adalah pelanggan. Pelanggan itu adalah pihak yang memiliki kontrak dengan entitas untuk memperoleh barang atau jasa yang merupakan output dari aktivitas normal entitas untuk dipertukarkan dengan imbalan. Dan pihak lawan ini bukanlah pelanggan jika misalnya pihak lawan itu ikut berpartisipasi dalam proses berbagi resiko dan manfaat yang dihasilkan dari aktivitas atau proses dan bukan dari output
aktivitas normal entitas. Boleh next slide. Paragraf ke-7, sebagian kontrak masuk ke dalam ruang lingkup pernyataan ini dan sebagian itu masuk ke dalam pernyataan lain yang tadi di paragraf 5. Jika pernyataan lain mengatur pemisahan dan atau pada awalnya mengukur satu atau lebih bagian dari kontrak, maka entitas pertama kali menerapkan pemisahan dan atau persyaratan pengukuran dalam pernyataan tersebut dengan menerapkan paragraf 73-86 untuk mengalokasikan jumlah harga transaksi yang tersisa jika ada. Untuk setiap kewajiban pelaksanaan dalam ruang lingkup pernyataan ini terhadap bagian lain dari kontrak yang diidentifikasikan oleh paragraf ke-7 bagian B. Paragraf 7 bagian B, jika pernyataan lain tidak mengatur pemisahan dan atau pada awalnya mengukur satu atau lebih bagian dari kontrak, maka entitas menerapkan pernyataan ini untuk memisahkan dan atau pada awalnya mengukur bagian atau beberapa bagian dari kontrak. Paragraf 8. Pernyataan ini mengatur akuntansi untuk biaya, inkremental atau perolehan kontrak dengan pelanggan dan biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak dan pelanggan jika biaya tersebut tidak termasuk ke dalam ruang lingkup pernyataan lain atau yang dijelaskan di paragraf 91 sampai 104. Entitas menerapkan paragraf tersebut hanya untuk biaya yang terjadi terkait kontrak dan pelanggan atau bagian dari kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian pengakuan, yaitu pengidentifikasian kontrak. Paragraf 9, kriteria kontrak dengan pelanggan sesuai pernyataan ini adalah A. Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. B. Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang dialihkan. Yang C. Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. D. Kontrak memiliki substansi komersial, yaitu risiko, waktu atau jumlah arus kas masa depan, entitas yang diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Dan poin terakhir, kemungkinan besar atau probable, entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Entitas hanya mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Jumlah imbalan yang ada itu mungkin lebih kecil dari harga yang tercatat dalam kontrak kalau imbalan itu bersifat variabel, karena entitas dapat menawarkan suatu konsensi harga kepada pelanggan atau yang nanti dijelaskan di paragraf 52. Boleh next slide. Selanjutnya paragraf 10, kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan. Kemampuan melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu kontrak adalah permasalahan hukum. Kontrak dapat berupa tertulis, lisan, atau tersirat dalam praktik bisnis umum entitas. Entitas mempertimbangkan praktik dan proses tersebut dalam menentukan apakah dan kapan suatu perjanjian dengan pelanggan itu menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Paragraf 11, beberapa kontrak dan pelanggan dapat memiliki durasi yang tidak tetap dan dapat diakhiri atau dimodifikasi oleh salah satu pihak setiap saat dan juga dapat secara otomatis diperbarui dengan dasar periodik sebagaimana diatur dalam kontrak. Paragraf ke-12, kontrak tidak terjadi jika setiap pihak dalam kontrak itu memiliki hak yang dapat dipaksakan secara sepihak untuk mengakhiri kontrak tak terlaksana penuh atau wholly unperformed contract tanpa adanya kompensasi biaya kepada pihak atau beberapa pihak lainnya. Nah, sebuah kontrak merupakan tak terlaksanakan penuh jika kedua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Dan yang kedua, entitas belum menerima
dan belum berhak menerima imbalan apapun dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dijanjikan. Next slide. Nah, jika kontrak dengan pelanggan itu memenuhi kriteria dalam paragraf 9 yang tadi dijelaskan, maka yang pertama, entitas tidak menilai kembali kriteria tersebut kecuali terdapat indikasi perubahan yang signifikan dalam fakta dan keadaan. Selanjutnya, entitas melanjutkan menilai kontrak untuk menentukan apakah kriteria paragraf 9 selanjutnya dapat terpenuhi. Selanjutnya, ketika kontrak dengan pelanggan tidak memenuhi kriteria dalam paragraf 9 dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka entitas mengakui imbalan yang diterima sebagai pendapatan hanya jika salah satu peristiwa berikut telah terjadi. Yang pertama, entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dan seluruh atau secara substansial seluruh imbalan yang dijanjikan pelanggan itu telah diterima entitas dan tidak dapat dikembalikan, atau kontrak telah diakhiri dan imbalan yang diterima dari pelanggan tidak dapat dikembalikan. Next slide. Nah, yang terakhir, paragraf 16, entitas mengakui imbalan yang diterima dari pelanggan sebagai liabilitas sampai salah satu dari peristiwa dalam paragraf 15 itu terjadi atau sampai kriteria dalam paragraf 9 selanjutnya dapat dipenuhi. Yang nanti akan dijelaskan di paragraf 14. Yang tadi telah dijelaskan di paragraf 14. Dan bergantung pada fakta dan keadaan yang terkait dengan kontrak, liabilitas yang diakui mencerminkan kewajiban entitas untuk mengalihkan barang atau jasa di masa depan untuk mengembalikan imbalan yang diterima. Dalam kedua kasus tersebut, liabilitas diukur pada jumlah imbalan yang diterima dari pelanggan. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke bagian kombinasi kontrak. Paragraf 17, entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama, atau pihak berelasi dengan pelanggan dan juga mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Kriteria pertama, kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua, jumlah imbalan yang dibayarkan dalam suatu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain. Yang ketiga, barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal yang sesuai dengan paragraf 22-30. Boleh next slide. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian modifikasi kontrak. Paragraf 18, modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak atau keduanya yang telah disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Atau dapat juga dideskripsikan sebagai perubahan, variasi, atau amandemen pesanan dalam industri lain. Dan modifikasi kontrak ini terjadi ketika para pihak dalam kontrak itu menyetujui modifikasi, baik yang menimbulkan ketentuan baru atau mengubah ketentuan yang sudah ada, atas hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan oleh para pihak dalam kontrak. Modifikasi kontrak ini dapat disetujui dalam perjanjian tertulis, lisan atau tersirat dalam praktik umum entitas. Jika para pihak kontrak ini belum menyetujui modifikasi kontrak, maka entitas melanjutkan menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak yang sudah ada sampai modifikasi itu disetujui. Next slide. Paragraf 19, modifikasi kontrak ini dapat terjadi meskipun para pihak dalam kontrak memiliki perselisihan tentang ruang lingkup atau harga modifikasi, atau keduanya, atau para pihak telah menyetujui perubahan ruang lingkup kontrak tetapi belum menentukan perubahan terkait dengan harga. Dalam menentukan apakah hak dan kewajiban yang ditimbulkan atau diubah oleh modifikasi bersifat dapat dilaksanakan, entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan, termasuk syarat kontrak dan bukti lain. Jika para pihak dalam kontrak telah menyetujui perubahan ruang lingkup kontrak, tapi belum menentukan perubahan terkait dengan harga, maka entitas mengestimasi perubahan atas harga dan transaksi yang timbul dari modifikasi sesuai dengan paragraf 50-54. Dalam mengestimasi imbalan variabel dan paragraf 56-58,
dalam batas estimasi atas imbalan variabel. Next slide. Paragraf ke-20, entitas mencatat modifikasi kontrak sebagai kontrak terpisah jika terdapat kedua kondisi tersebut. Yang pertama, ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan atau distinct sesuai dengan paragraf 26-30. Dan yang kedua, harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri atau standalone selling prices, entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan penyesuaian yang tepat terhadap barang yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu. Contohnya adalah penyesuaian harga berdiri sendiri dari barang atau jasa untuk diskon yang diberikan entitas kepada pelanggan karena entitas tidak perlu menanggung biaya terkait penjualan barang serupa untuk pelanggan lain. Boleh next slide. Paragraf ke-21, jika modifikasi kontrak tidak dicatat sebagai kontrak terpisah sesuai dengan paragraf 20, maka entitas mencatat barang atau jasa yang dijanjikan yang belum dialihkan pada tanggal modifikasi kontrak atau sisa barang atau jasa yang dijanjikan dengan cara manapun di bawah ini yang dapat diterapkan. Yang pertama, jika sisa barang atau jasa yang dialihkan bisa dibedakan dari barang atau jasa yang belum dialihkan sebelum tanggal modifikasi kontrak, entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak itu merupakan penghentian kontrak yang ada dan menimbulkan kontrak baru. Selanjutnya, jumlah imbalan yang dialokasikan pada sisa kewajiban pelaksanaan atau sesuai dengan paragraf 22 adalah jumlah dari imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mencakup jumlah yang telah diterima dari pelanggan yang tercakup dalam estimasi harga transaksi dan yang belum diakui sebagai pendapatan. Dan yang kedua, imbalan yang dijanjikan sebagai bagian dari modifikasi kontrak. Boleh selanjut. Next slide. Selanjutnya, entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada jika sisa barang atau jasa yang bersifat tidak dapat dibedakan dan oleh karena itu menjadi bagian dari kewajiban pelaksanaan tunggal yang dipenuhi sebagaimana pada tanggal modifikasi kontrak. Dampak dari modifikasi kontrak ini pada harga transaksi dan pada pengukuran entitas atas kemajuan terhadap penyelesaian penuh atas pelaksanaan diakui sebagai penyesuaian terhadap pendapatan, baik sebagai peningkat atau pengurang pendapatan. Pada tanggal modifikasi kontrak, yaitu penyesuaian terhadap pendapatan yang dibuat dengan dasar catch-up kumulatif. Dan selanjutnya, jika sisa barang atau jasa merupakan kombinasi dari item A dan B, maka entitas mencatat dampak modifikasi atas kewajiban pelaksanaan yang tidak dipenuhi, mencakup yang tidak dipenuhi secara sebagian dalam kontrak modifikasian secara konsisten dengan tujuan paragraf ini. Boleh next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Akila. Terima kasih. Baik, terima kasih David. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai PSAK 72, di mana saya akan menjelaskan pertama-tama mengenai mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang disebut pada paragraf 22, yaitu pada insepsi kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan, baik A, suatu barang atau jasa, atau bisa juga sepaket barang atau jasa, yang bersifat dapat dibedakan, atau B, serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan yang dapat dilihat pada paragraf 23, yaitu di mana pada paragraf 23, serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan jika kedua kriteria berikut terpenuhi, yaitu yang A, bahwa setiap barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam suatu rangkaian di mana entitas berjanji untuk mengalihkan kepada pelanggan akan memenuhi kriteria dalam entitas berjanji untuk mengalihkan kepada pelanggan akan memenuhi kriteria dalam paragraf 35 sebagai kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu. Dan B, sesuai dengan paragraf 39 hingga 40, metode yang sama
akan digunakan untuk mengukur kemajuan entitas terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan untuk mengalihkan setiap barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam suatu rangkaian kepada pelanggan. Boleh di next. Lalu berikutnya untuk janji dalam kontrak dengan pelanggan disebut pada paragraf 24, yaitu kontrak dengan pelanggan umumnya secara eksplisit menyatakan bahwa barang atau jasa yang dijanjikan oleh entitas untuk dialihkan kepada pelanggan. Akan tetapi kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan pelanggan tidak terbatas pada barang atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Hal ini karena kontrak dengan pelanggan dapat juga mencakup janji yang tersirat dalam praktik bisnis umum entitas, kebijakan yang dipublikasikan atau pernyataan spesifik jika pada saat menyepakati kontrak, janji tersebut menimbulkan ekspektasi yang valid dari pelanggan bahwa entitas akan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Lalu disebutkan pada paragraf 25 bahwa kewajiban pelaksanaan tidak mencakup aktivitas yang entitas harus lakukan untuk memenuhi kontrak kecuali aktivitas tersebut mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Sebagai contohnya, misalnya suatu penyedia jasa itu perlu melakukan berbagai tugas administratif untuk menyusun suatu kontrak. Nah, pelaksanaan tugas tersebut itu tidak mengalihkan jasa kepada pelanggan ketika tugas dilaksanakan. Oleh karena itu, aktivitas penyusunan tersebut itu bukan merupakan kewajiban pelaksanaan. Boleh di next. Lalu berikutnya saya akan membahas mengenai barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, di mana disebut pada paragraf 26, yang bergantung pada kontrak, barang atau jasa ini yang dijanjikan dapat mencakup pada hal-hal berikut, yaitu poin A, penjualan barang yang diproduksi oleh entitas, contohnya persediaan pabrikan. Lalu poin B, penjualan kembali barang yang dibeli oleh entitas, contohnya adalah barang dagangan dari pedagang eceran. Lalu pada poin C adalah penjualan kembali hak barang dan jasa yang dibeli oleh entitas. Contohnya adalah sebuah tiket yang dijual kembali oleh entitas yang berperan sebagai prinsipal. Lalu pada poin D adalah pelaksanaan tugas atau bisa juga beberapa tugas yang disepakati secara kontraktual kepada pelanggan. Lalu pada poin E yaitu penyediaan jasa yang siap tersedia untuk memberikan barang atau jasa. Sebagai contohnya adalah pemutakhiran tidak spesifik terhadap perangkat lunak yang disediakan dengan dasar saat dan jika tersedia atau membuat barang atau jasa tersedia kepada pelanggan untuk pada saat dan jika pelanggan memutuskan. Lalu pada poin F adalah penyediaan jasa pengaturan kepada pihak lain untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan yang sebagai contohnya adalah berperan sebagai agen dari pihak lain. Lalu pada poin G adalah pemberian hak kepada barang atau jasa yang disediakan di masa depan yang dapat dijual kembali atau disediakan entitas kepada pelanggannya. Sebagai contohnya adalah entitas yang menjual produk kepada pedagang eceran yang berjanji untuk mengalihkan tambahan barang atau jasa kepada individu yang membeli produk dari pedagang eceran. Lalu pada poin H adalah konstruksi, manufaktur, atau pengembangan aset atas nama pelanggan. Lalu pada poin I adalah pemberian lisensi, dan pada poin terakhir adalah pemberian opsi untuk membeli tambahan barang atau jasa, yaitu ketika opsi tersebut memberikan pelanggan hak yang material. Boleh di next. Lalu berikutnya pada paragraf 27 menjelaskan bahwa barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan itu bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi, yaitu kriteria yang pada poin A adalah pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan, yaitu barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan. Dan poin B, kriteria ini yaitu janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak, yaitu janji untuk mengalihkan barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam konteks kontrak tersebut. Lalu pada paragraf 28 disebutkan bahwa pelanggan itu memperoleh manfaat dari barang atau jasa sesuai dengan paragraf 27A, yaitu poin yang sebelumnya sudah saya jelaskan, jika barang atau jasa dapat digunakan, dikonsumsi, dijual untuk jumlah yang lebih besar dari nilai sisanya, atau sebaliknya dikuasai dalam suatu cara yang menghasilkan manfaat ekonomi. Boleh di next.
Lalu pada paragraf 29 menjelaskan mengenai faktor yang mengindikasikan bahwa dua atau lebih janji untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan tidak dapat diidentifikasikan secara terpisah, yaitu mencakup pada poin A, entitas menyediakan jasa yang signifikan dari mengintegrasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya yang dijanjikan dalam kontrak menjadi sepaket barang atau jasa yang merepresentasikan output kombinasian atau output di mana pelanggan telah berkontrak. Lalu pada poin B yaitu satu atau lebih barang atau jasa yang secara signifikan memodifikasi atau menyesuaikan atau dimodifikasi atau disesuaikan secara signifikan oleh satu atau lebih barang atau jasa lain yang dijanjikan dalam kontrak. Lalu poin C, barang atau jasa memiliki saling ketergantungan yang tinggi atau saling keterkaitan yang tinggi. Dengan kata lain, masing-masing barang atau jasa itu dipengaruhi secara signifikan oleh satu atau lebih barang atau jasa dalam kontrak. Lalu pada paragraf 30, jika barang atau jasa yang dijanjikan bersifat tidak dibedakan, maka entitas itu akan mengombinasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya yang dijanjikan sampai entitas mengidentifikasi sepaket atau jasa tersebut yang bersifat dapat dibedakan. Dalam beberapa kasus, hal tersebut akan mengakibatkan entitas mencatat seluruh barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal. Boleh di next? Baik, lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pemenuhan kewajiban pelaksanaan, yang dimana pada paragraf 31 menyebutkan bahwa entitas itu mengakui pendapatannya ketika atau selama entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan, yaitu aset, kepada pelanggan. Aset itu akan dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut. Lalu pada paragraf 32, dinyatakan bahwa untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi sesuai dengan paragraf 22 hingga paragraf 30, entitas itu akan menentukan pada insepsi kontrak apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu. Jika entitas tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, maka kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu. Lalu pada paragraf 33 menyebutkan bahwa manfaat atas aset adalah arus kas potensial, yaitu arus masuk atau penghematan arus keluar yang dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai cara. Seperti dengan poin A, yaitu menggunakan aset untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa yang mencakup juga jasa publik. Lalu poin B, yaitu menggunakan aset untuk meningkatkan nilai aset lain. Lalu poin C, menggunakan aset untuk menyelesaikan liabilitas atau mengurangi beban. Lalu pada poin D, menjual atau mempertukarkan aset. Lalu pada poin E, menjaminkan aset untuk perolehan pinjaman. Dan yang terakhir adalah untuk menguasai aset. Lalu pada paragraf 34 menyebutkan bahwa ketika mengevaluasi apakah pelanggan memperoleh pengendalian atas aset, entitas akan mempertimbangkan setiap perjanjian untuk membeli kembali aset tersebut. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya mengenai kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, ini dijelaskan pada paragraf 35, yaitu entitas mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu dan oleh karena itu memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu jika salah satu dari kriteria berikut terpenuhi. Jadi nggak harus semuanya, yang penting salah satu aja kriterianya itu terpenuhi. Yaitu yang poin A adalah pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan entitas selama entitas melakukan kewajiban pelaksanaannya. Lalu pada poin B, pelaksanaan entitas menimbulkan atau meningkatkan aset. Sebagai contohnya adalah pekerjaan dalam proses yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan. Atau kriteria C, yaitu pelaksanaan entitas tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini. Boleh di next?
Oke, lalu pada paragraf 36 menyebutkan bahwa aset yang ditimbulkan oleh pelaksanaan entitas itu tidak memiliki penggunaan alternatif bagi entitas, baik jika entitas secara kontraktual dibatasi untuk mengarahkan dengan segera aset untuk penggunaan lain selama penciptaan atau peningkatan aset tersebut, atau secara praktik dibatasi untuk mengarahkan dengan segera aset yang telah selesai untuk penggunaan lain. Lalu pada paragraf 37 disebutkan bahwa entitas mempertimbangkan syarat kontrak, seperti halnya setiap hukum yang berlaku bagi kontrak, ketika mengevaluasi apakah entitas memiliki hak pembayaran yang dapat dipaksakan atau pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini sudah sesuai dengan paragraf 35C. Boleh di-next? Oke, lalu untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi pada waktu tertentu, kalau tadi kan, kewajiban yang dipenuhi sepanjang waktu. Nah, kalau ini kewajiban yang dipenuhi pada waktu tertentu saja, yaitu dijelaskan pada paragraf 38, yang di mana entitas itu mempertimbangkan persyaratan pengendalian yang mencakup A, entitas memiliki hak gini atas pembayaran aset, B, pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset, poin C, entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset, dan D, pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset, dan yang terakhir E, pelanggan telah menerima aset. Boleh di-next? Lalu untuk pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan. Nah, dijelaskan pada paragraf 41, yakni dalam menentukan metode yang sesuai untuk mengukur kemajuan, entitas akan mempertimbangkan sifat dari barang atau jasa yang dijanjikan entitas untuk dialihkan kepada pelanggan. Lalu berikutnya untuk pengukuran kemajuan secara wajar, ini disebutkan pada paragraf 44 bahwa entitas mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu hanya jika entitas dapat mengukur kemajuan secara wajar terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan. Boleh di-next? Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Audrey. Terima kasih. Baik, terima kasih Akila. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian pengukuran. Paragraf selanjutnya ini menjelaskan ketika atau selama kewajiban pelaksanaan dipenuhi, suatu entitas ini mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi yang tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi sesuai dengan paragraf 56-58 yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang menentukan harga transaksi. Yaitu di sini entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Nah, harga transaksi sendiri adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Sebagai contoh, ada beberapa pajak penjualan. Selanjutnya, boleh next. Selanjutnya, ada tentang sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan memengaruhi estimasi harga transaksi. Ketika menentukan harga transaksi, entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut. Yang pertama, yaitu di A, adalah imbalan variabel. B, estimasi pembatas imbalan variabel. C, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak. D, imbalan non-kas. Dan E, utang imbalan kepada pelanggan. Selanjutnya, untuk tujuan menentukan harga transaksi, entitas ini mengasumsikan bahwa barang atau jasa yang dialihkan kepada pelanggan sebagaimana dijanjikan sesuai dengan kontrak yang ada dan kontrak tersebut tidak akan dibatalkan, diperbaharui, atau dimodifikasi. Next. Selanjutnya kita akan bahas tentang imbalan variabel. Jadi jika imbalan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, maka entitas ini mengestimasi jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Lalu jumlah imbalan dapat bervariasi karena adanya diskon, rabat, pengembalian dana, kredit, konsensi harga, insentif, bonus pelaksanaan, denda, atau item lain yang serupa. Nah, variasi yang berkaitan dengan imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan dapat dinyatakan secara eksplisit dalam kontrak. Imbalan yang dijanjikan adalah imbalan jika terdapat salah satu dari keadaan berikut. Yang pertama A,
pelanggan memiliki perkiraan valid yang timbul dari praktik bisnis umum entitas, atau B, fakta dan keadaan lain yang mengindikasikan bahwa intensi entitasnya. Next. Nah, selanjutnya entitas ini akan mengestimasikan jumlah dari imbalan variabel dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Ada dua metodenya. Yang pertama, nilai ekspektasian. Jadi nilai ekspektasian adalah jumlah probabilitas ketimbang dalam kisaran jumlah imbalan yang mungkin terjadi. Atau yang B, jumlah yang paling mungkin adalah jumlah yang paling mungkin jumlah tunggal yang paling mungkin dalam kisaran jumlah imbalan yang mungkin terjadi. Lalu selanjutnya ada entitas menerapkan suatu metode secara konsisten di seluruh kontrak ketika mengestimasi dampak ketidakpastian pada jumlah imbalan variabel yang menjadi hak dari entitasnya. Next slide. Selanjutnya kita akan membahas tentang estimasi pembatas imbalan variabel. Jadi entitas ini akan memasukkan dalam harga transaksi beberapa atau seluruh jumlah imbalan variabel yang diestimasi. Nah, faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan besarnya pembalikan pendapatan itu mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang berikut. Ada 3. Yang pertama itu jumlah imbalan rentan terhadap faktor di luar pengaruh entitas. Kedua, ketidakpastian dari jumlah imbalan. Dan yang ketiga, pengalaman dari entitasnya. Nah, entitas sendiri ini menerapkan pencatatan dalam bentuk royalti yang berbasis pada penjualan atau royalti yang berbasis pada penggunaan. Next slide. Kita akan membahas tentang penilaian kembali imbalan dari variabel. Jadi setiap akhir periode pelaporan, entitas ini dia akan melakukan pemutakhiran harga transaksi estimasian untuk mempresentasikan tepat keadaan pada akhir periode pelaporan dan perubahan keadaan selama periode pelaporannya. Lalu untuk keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, jadi dalam menentukan harga transaksi, entitas ini menyesuaikan jumlah imbalan yang dijanjikan terhadap dampak nilai waktu uangnya. Tujuannya adalah ketika menyesuaikan komponen pendanaan signifikan dalam jumlah imbalan yang dijanjikan. Next slide. Selanjutnya, sebagai panduan praktis, entitas ini tidak perlu menyesuaikan jumlah imbalan yang dijanjikan terhadap dampak komponen pendanaan yang signifikannya. Jadi, entitas ini menyajikan dampak pendanaan secara terpisah dari pendapatan kontrak dengan pelanggan dalam laporan penghasilan komprehensifnya. Selanjutnya ada imbalan non-kas. Untuk menentukan harga transaksi untuk kontrak di mana pelanggan menjanjikan imbalan dalam bentuk lain kas, entitas itu mengukur imbalannya dalam berbentuk non-kas. Nah, jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar dari imbalan non-kas secara wajar, entitas ini dapat mengukur imbalan secara tidak langsung dengan merujuk pada stand-alone price. Next slide. Nah, nilai wajar imbalan non-kas ini tuh juga bervariasi, seperti adanya perubahan dalam harga saham yang berhak diterima entitas dari pelanggannya. Nah, jika pelanggan memberikan kontribusi barang atau jasa, maka entitas sendiri yang akan menilai apakah entitas memperoleh pengendalian atas barang atau jasanya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang utang imbalan kepada pelanggan. Nah, di utang imbalan kepada pelanggan mencakup jumlah kas yang dibayar entitas atau diperkirakan untuk dibayarnya. Jadi, jika utang imbalannya ini kepada pelanggan adalah pembayaran dari pelanggan untuk barang dan jasa yang bersifat dapat dibedakan, maka entitas mencatat pembelian barang atau jasa dengan cara yang sama entitas mencatat pembelian lain dari pemasoknya. Next slide. Selanjutnya kita akan bahas tentang mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Jadi, tujuannya ketika mengalokasikan harga transaksi adalah entitas ini mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalannya, yang nantinya akan diperkirakan untuk menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Selanjutnya, untuk memenuhi tujuan alokasi, entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak, yaitu relative stand-alone selling price. Selanjutnya, next slide. Nah, selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bona. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai alokasi berdasarkan harga jual berdiri sendiri. Harga jual berdiri sendiri adalah harga barang jasa yang dijanjikan dijual secara terpisah oleh entitas kepada pelanggan. Bukti berupa harga barang atau jasa yang dapat diobservasi atau estimasi harga pada jumlah yang akan menghasilkan alokasi harga transaksi.
Nah, metode yang cocok untuk digunakan itu ada 3. Yang pertama itu pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan. Yang kedua itu pendekatan biaya ekspektasian ditambah dengan margin. Yang ketiga itu pendekatan residual. Boleh di next. Oke, di paragraf 80 itu metode kombinasi yang dapat digunakan untuk mengestimasi harga jual berdiri sendiri atas barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak jika 2 atau lebih barang atau jasa memiliki harga jual berdiri sendiri dengan variasi yang tinggi atau tidak pasti. Entitas mengevaluasi apakah pengalokasian harga transaksi pada estimasi harga jual berdiri sendiri akan konsisten dengan tujuan alokasi dalam paragraf 73 dan persyaratan untuk mengestimasi harga jual berdiri sendiri dalam paragraf 78. Boleh di next. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai alokasi diskon. Di paragraf 81 itu terdapat alokasi proporsional dari diskon, yaitu konsekuensi dari entitas yang mengalokasi harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif dari barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang mendasarinya. Untuk di paragraf 82 itu, ada beberapa kriteria dari alokasi diskon itu sendiri. Yang pertama itu, entitas secara reguler menjual setiap barang. Yang kedua, entitas secara reguler menjual dengan basis sendiri sepaket dengan paragraf 82B secara substansial dengan diskon dalam kontrak dan analisis di mana seluruh diskon dalam kontrak yang sudah tercakup. Oke, boleh di next. Oke, di paragraf 83 itu, jika diskon dialokasikan seluruhnya terhadap satu atau lebih kewajiban pelaksanaan dalam kontrak sesuai dengan paragraf yang di 82, entitas mengalokasikan diskon sebelum menggunakan pendekatan residual untuk mengestimasi harga jual berdiri sendiri dari barang atau jasa sesuai dengan paragraf 79C. Next. Nah, untuk alokasi imbalan variabel di dalam paragraf 84 itu, imbalan variabel yang dijanjikan dalam kontrak dapat diatribusikan terhadap seluruh kontrak atau bagian spesifik dari kontrak. Yang pertama, satu atau lebih, tetapi bukan seluruh, kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Yang kedua, satu atau lebih, tetapi bukan seluruh, barang atau jasa yang dijanjikan dalam suatu rangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang bentuk bagian dari kewajiban pelaksanaan tunggal sesuai dengan paragraf 22B. Di paragraf 85, entitas mengalokasikan jumlah variabel seluruhnya jika kedua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama itu syarat pembayaran variabel berkaitan secara spesifik dengan usaha entitas untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan atau mengalihkan barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan. Yang kedua itu mengalokasikan jumlah imbalan variabel seluruhnya terhadap kewajiban pelaksanaan atau barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, konsisten dengan tujuan alokasi dalam paragraf 73. Ketika mempertimbangkan seluruh kewajiban pelaksanaan dan syarat pembayaran di dalam kontrak. Dan untuk di paragraf 86 itu, persyaratan alokasi dalam paragraf 73 sampai 78 diterapkan terhadap alokasi jumlah sisa dari harga transaksi yang tidak memenuhi kriteria dalam paragraf 85. Next. Oke, untuk perubahan di dalam harga transaksi itu, yang pertama itu insepsi kontrak, ini terdapat di dalam paragraf 87. Setelah insepsi kontrak, harga transaksi dapat berubah karena berbagai alasan yang mengubah jumlah imbalan diperkirakan. Yang kedua itu kewajiban pelaksanaan di dalam paragraf 88. Entitas mengalokasikan ke dalam jumlah kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Perubahan selanjutnya atas harga transaksi dengan dasar yang sama pada insepsi kontrak. Yang ketiga itu satu atau lebih tetapi bukan seluruh di dalam paragraf 89. Kewajiban pelaksanaan yang dijanjikan dalam suatu rangkaian sesuai dengan paragraf 22B hanya jika kriteria dalam paragraf 85 yang terkait dengan alokasi imbalan variabel terpenuhi. Yang keempat itu perubahan harga transaksi terjadi setelah modifikasi kontrak. Terdapat di dalam paragraf 90.
Entitas menerapkan paragraf 87 hingga 89 dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, sejauh perubahan harga dapat diatribusikan terhadap jumlah imbalan variabel yang dijanjikan sebelum dimodifikasi. Yang kedua, mengalokasikan dalam kontrak modifikasian. Next. Biaya inkremental atas perolehan kontrak. Yang pertama, pengakuan biaya di dalam paragraf 91. Entitas mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut. Yang kedua itu biaya inkremental di dalam paragraf 92. Biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh. Yang ketiga itu biaya kontrak di dalam paragraf 93. Biaya untuk memperoleh kontrak yang terjadi tanpa memperhatikan apakah kontrak yang diperoleh diakui sebagai beban, kecuali secara eksplisit dapat dibebankan kepada pelanggan. Yang keempat itu panduan praktis di paragraf 94. Entitas dapat mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak sebagai beban saat terjadi jika periode amortisasi aset yang seharusnya diakui entitas setahun atau kurang dari setahun. Boleh di next. Oke, biaya pemenuhan kontrak. Di dalam paragraf 95 itu dijelaskan entitas mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak hanya jika biaya berkaitan secara langsung dengan kontrak atau untuk kontrak yang diantisipasi dapat diidentifikasi secara spesifik oleh entitas. Di dalam paragraf 96, untuk biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan yang berada dalam ruang lingkup pernyataan lain. Entitas mencatat biaya tersebut sesuai dengan pernyataan lain tersebut. Next. Di paragraf 97 mengenai biaya pemenuhan kontrak juga dijelaskan, biaya yang berkaitan secara langsung dengan kontrak mencakup salah satu dari hal berikut ini. Yang pertama itu ada tenaga kerja langsung, kedua itu bahan langsung, yang ketiga itu alokasi biaya yang berkaitan secara langsung dengan kontrak atau untuk aktivitas kontrak. Di paragraf 98 pula dijelaskan entitas mengakui biaya berikut sebagai beban ketika terjadi. Yang pertama, biaya umum dan administrasi. Yang kedua, biaya yang berkaitan dengan kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam kontrak. Yang ketiga, biaya yang tidak dapat dibedakan entitas. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fatur. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang amortisasi dan penurunan nilai. Di mana pada paragraf 99, aset diamortisasi dengan dasar sistematik yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. Lalu di paragraf 10 itu mencerminkan perubahan signifikan dalam waktu yang diperkirakan entitas atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan yang dicatat sebagai perubahan dalam akuntansi sesuai PSAK 25. Di paragraf 101 itu ada entitas mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset yang diakui melebihi jumlah sisa dari imbalan yang diharapkan entitas, dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan barang atau jasa yang belum diakui sebagai beban. Di paragraf 102, dalam menentukan jumlah imbalan yang diharapkan, entitas menggunakan prinsip dalam menentukan harga transaksi dan menyediakan jumlah untuk mencerminkan dampak resiko kredit pelanggan. Selanjutnya, di paragraf 103, sebelum mengakui rugi penurunan nilai atas aset yang diakui sesuai dengan paragraf 91 atau 95, entitas mengakui setiap rugi penurunan nilai atas aset yang berkaitan dengan kontrak sesuai dengan pernyataan lain.
Setelah menerapkan uji penurunan nilai, entitas memasukkan jumlah tercatat dalam jumlah tercatat dari unit penghasilan kas yang terkait untuk tujuan penerapan PSAK 48. Selanjutnya di paragraf 104, entitas mengakui dalam laba rugi pembalikan beberapa atau seluruh rugi penurunan nilai ketika kondisi penurunan nilai tidak ada lagi atau telah membaik. Meningkatnya jumlah tercatat atas aset tidak melebihi jumlah yang telah ditentukan. Selanjutnya itu penyajian. Jadi yang dimaksud dengan penyajian itu ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilities kontrak, bergantung pada hubungan antara pelaksanaan entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Ada sebagai piutang, beberapa itu jika pelanggan membayar imbalan atau entitas memiliki hak terhadap jumlah imbalan yang tidak bersyarat, yaitu piutang, sebelum entitas mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Lalu entitas menyajikan kontrak sebagai liabilities kontrak ketika pembayaran dilakukan atau pembayaran telah jatuh tempo. Yang selanjutnya itu jika entitas melaksanakan setelah mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan sebelum pelanggan membayar imbalan atau sebelum pembayaran jatuh tempo. Entitas menyajikan kontrak sebagai aset kontrak, tidak termasuk jumlah yang disajikan sebagai piutang. Selanjutnya itu ada pengungkapan, di mana tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup, yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapat dan arus kas yang timbul dari kontak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut, di mana yang pertama itu ada kontrak dengan pelanggan, yang kedua itu ada pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut. Lalu yang ketiga, aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontrak dengan pelanggan, di mana di dalam kontrak dengan pelanggan itu ada yang pertama pemisahan pendapatan, di mana isinya itu entitas memisahkan pendapat yang diakui dari kontrak dengan pelanggan ke dalam kategori yang menggambarkan bagaimana sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari pendapatan dan arus kas dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Selanjutnya itu ada saldo kontrak, di mana entitas mengungkapkan seluruh hal berikut. Yang pertama itu ada saldo awal dan akhir dari piutang aset kontrak dan liabilities kontrak dari kontrak dengan pelanggan. Yang kedua itu ada pendapatan yang diakui dalam periode pelaporan yang mencakup dalam saldo liabilitas kontrak pada awal periode. Dan yang ketiga itu ada pendapatan yang diakui dalam periode pelaporan dari kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi pada periode sebelumnya. Selanjutnya itu ada kewajiban pelaksanaan, di mana entitas mengungkapkan informasi tentang kewajiban pelaksanaannya dalam kontrak pelanggan, mencakup deskripsi dari seluruh hal berikut, yang dimana pertama itu ada ketika entitas biasanya memenuhi kewajiban pelaksanaannya dan mencakup ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dalam pengaturan bill and hold. Yang kedua itu ada syarat perbayaran signifikan, dan ketiga sifat barang atau jasa yang dijanjikan entitas untuk dialihkan dengan menekankan kewajiban pelaksanaan untuk mengatur pihak lain mengalihkan barang atau jasa. Dan yang terakhir, kewajiban untuk retur, pengembalian dana, dan kewajiban serupa lainnya, jenis garansi, dan kewajiban terkait. Dan yang terakhir itu ada harga transaksi yang dialokasikan terhadap sisa kewajiban pelaksanaan, di mana entitas mengungkapkan informasi berikut tentang sisa kewajiban pelaksanaan. Yang pertama itu ada jumlah dari harga transaksi yang dialokasikan pada kewajiban. Lalu yang kedua itu ada pelaksanaan yang tidak dipenuhi pada akhir periode pelaporan, penjelasan mengenai kapan entitas mengharapkan untuk mengakui. Yang ketiga sebagai pendapatan jumlah yang diungkapkan, di mana entitas mengungkapkan dengan salah satu cara berikut. Yang pertama itu ada dengan dasar
kuantitatif menggunakan waktu yang paling sesuai selama sisa periode kewajiban pelaksanaan. Yang kedua itu menggunakan informasi kualitatif. Selanjutnya saya akan menerangkan pertimbangan signifikan dalam penerapan pernyataan. Secara khusus, entitas menjelaskan pertimbangan dan perubahan pertimbangan pernyataan ini yang memengaruhi secara signifikan penentuan jumlah dan waktu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang digunakan untuk menentukan kedua hal berikut, di mana yang pertama itu ada waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaan, dan yang kedua itu harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertimbangan signifikan dalam penerapan pernyataan ini, di mana yang pertama itu ada menentukan waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Atas pemenuhan kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, entitas mengungkapkan kedua hal berikut, di mana yang pertama itu ada metode yang digunakan untuk mengakui, lalu ada penjelasan mengapa metode yang digunakan memberikan gambaran yang tepat atas pengalihan barang atau jasa. Selanjutnya itu ada menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan period, di mana entitas mengungkapkan informasi tentang metode, input, dan asumsi yang digunakan untuk seluruh hal berikut, di mana yang pertama itu untuk menentukan harga transaksi yang mencakup tetapi tidak terbatas pada estimasi imbalan variabel, lalu penyesuaian imbalan karena dampak nilai waktu dan pengukuran imbalan non-cost. Yang kedua itu ada menilai apakah estimasi atas imbalan variabel dibatasi. Yang ketiga mengalokasikan harga transaksi, mencakup estimasi harga jual berdiri sendiri dari barang atau jasa yang dijanjikan, dan mengalokasikan diskon dan imbalan variabel terhadap bagian spesifik dari kontrak jika dapat diterapkan. Lalu yang terakhir itu ada mengukur kewajiban untuk retur, pengembalian dana, dan kewajiban serupa lainnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan, di mana yang pertama itu entitas mendeskripsikan kedua hal berikut. Yang pertama itu ada pertimbangan yang dibuat dalam menentukan jumlah biaya yang terjadi untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Lalu yang kedua itu ada metode yang digunakan untuk menentukan amortisasi setiap periode pelaporan. Selanjutnya itu ada entitas mengungkapkan seluruh hal berikut, di mana yang pertama itu ada saldo akhir aset yang diakui dari biaya yang terjadi untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan berdasarkan kategori utama aset. Dan yang kedua itu jumlah amortisasi dan rugi penurunan nilai yang diakui dalam periode pelaporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.